Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil perancangan UML sistem aset UPID kami. Nah, di mana kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Cakramurti Renggrat dengan NIM 2415052. Saya di sini sebagai project manager. Dan saya Desna Devia dengan NIM 2241551 sebagai asisten project manager. Saya Muhammad Palardiansyah dengan NIM 22415046 sebagai programmer. Nah, baik, itulah perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke sesi materinya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri untuk slide pertamanya. Baik, kita masuk ke slide pertama. Di sini kita masuk di latar belakang. Nah, di sini latar belakangnya itu mengenai masalah komunitas developer Roblox. Nah, di Indonesia ini terus berkembang, tapi kurangnya platform jual beli map, aset, dan script Roblox. Nah, selama ini transaksi dilakukan lewat grup Discord yang tidak terstruktur dan rawan penipuan. Dan berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengusulkan sebuah web marketplace khusus jual beli map dan aset Roblox yang dilengkapi dengan fitur listing produk, pencarian berdasarkan kategori, serta sistem rating dan review. Nah, web ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi komunitas developer Roblox di Indonesia agar dapat bertransaksi dengan lebih aman, mudah, dan terpercaya. Nah, kita next ke slide selanjutnya. Nah, di slide ini kita masuk di tujuannya. Nah, tujuan yang pertama di sini yaitu merancang sistem marketplace khusus untuk jual beli aset Roblox. Nah, terus yang kedua yaitu memudahkan pengguna dalam mencari, melihat, dan membeli aset Roblox. Nah, terus yang ketiga membantu penjual dalam mengelola aset yang dipasarkan. Dan yang keempat, menyediakan fitur favorit, profil seller, dan rating seller untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Dan yang terakhir, yaitu membuat rancangan sistem penggunaan UML yang terdiri dari use case, diagram, activity diagram, dan class diagram. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk slide yang ketiga ini yaitu kita masuk di user persona, di mana target penggunanya itu adalah anak muda usia 13 sampai 25 tahun. Nah, di mana mereka yang aktif bermain atau membuat game di Roblox, ingin membeli aset untuk mempercepat pembuatan game, namun kesulitan menemukan platform jual beli yang aman dan terpercaya. Nah, terus setelah kita melihat target pengguna, jadi kita menemukan kebutuhannya. Nah, di sini kebutuhan penggunanya yaitu membeli aset untuk mempercepat development game dan menjual hasil karya, map atau script, dan mencari platform yang aman dan terpercaya. Nah, kita next ke slide selanjutnya. Nah, kita masuk di tantangan. Nah, tantangan tambahannya di sini setelah yang kita analisis dalam proyek ini adalah kelayakan penggunaan sistem oleh target pengguna berdasarkan hasil analisis aset UPID memiliki tingkat kelayakan yang cukup baik untuk digunakan oleh target penggunaannya. Komunitas Roblox umumnya telah terbiasa menggunakan berbagai platform digital sehingga tidak akan mengalami kesulitan yang berarti dalam mengoperasikan sistem. Nah, meskipun terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman pengguna, baru terdapat fitur tertentu atau keterbatasan akses internet. Kendala tersebut dapat diminimalkan melalui desain antarmuka yang sederhana dan penyediaan panduan penggunaan. Oleh karena itu, aset UPID dinilai layak untuk dikembangkan sebagai sarana jual beli aset digital yang lebih terstruktur, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, mungkin itu saja yang materi yang saya paparkan untuk slide ini. Selanjutnya slide akan dilanjutkan oleh saudari Olive. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, selanjutnya adalah use case diagram. Nah, yang dimana use case diagram ini ya untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem. Nah, di sini pengguna akan mendapatkan registrasi. Setelah registrasi, login. Setelah login, mencari aset, kemudian filter aset sesuai apa yang diinginkan. Selanjutnya melihat detail aset, melihat profil seller, dan pengguna juga dapat melihat rating seller. Selanjutnya tambah favorit, lihat favorit, beli aset, dan logout. Pada setelah pembeli menekan beli aset akan muncul pembayaran. Sedangkan penjual
itu bisa login, upload aset yang akan dijual, selanjutnya edit aset, hapus aset, lihat pembayaran penjualan, login. Dan sedangkan sistem itu atau adminnya akan login, kelola pengguna, kelola aset, kelola kategori, dan kelola transaksi. Yang terakhir logout. Selanjutnya kita ke slide berikutnya, activity diagram login. Nah, aktor pada activity diagram login sendiri ini memuat dua aktor. Yang pertama pengguna dan sistem. Nah, pengguna di sini akan memulai dengan membuka website Asset Hub ID. Kemudian sistem itu menampilkan from login. Selanjutnya pengguna akan menginput username dan password. Jika pengguna belum mempunyai akun akan registrasi terlebih dahulu. Selanjutnya setelah menginput username dan password, sistem akan memvalidasi login. Akunnya valid atau tidak. Jika tidak, tampilannya pesan error. Kembali ke from login mulai yang awal. Jika ya, login berhasil dan tampilannya akan tampilkan dashboard. Selesai. Selanjutnya activity diagram penjual. Nah, yang dimana activity diagram penjual ini akan menggambarkan alur kegiatan seller ke sistem. Yang pertama, penjual akan membuka website Asset Hub ID. Selanjutnya, sistem menampilkan from login dan penjual akan mengisi username dan password. Setelah mengisi username dan password, sistem akan memvalidasi login, yang dimana jika akunnya valid akan berhasil login, jika tidak akan diulang dari awal. Nah, setelah login berhasil, sistem akan menampilkan halaman beranda. Kemudian penjual akan memilih upload aset. Setelah upload aset, sistem akan menampilkan halaman upload aset. Lalu penjual akan mengisi data aset seperti nama, deskripsi, kategori, harga, dan file asetnya. Selanjutnya sistem akan memvalidasi data. Jika datanya valid, datanya akan tersimpan ke database. Sedangkan jika tidak, maka akan menampilkan pesan kesalahan. Selanjutnya, setelah data tersimpan ke database, filenya itu akan berupa gambar atau file. Selanjutnya, aset berhasil diupload. Setelah berhasil diupload, penjual akan menampilkan aset baru di daftar aset penjual. Setelah itu, penjual akan melihat detail aset yang telah diupload. Lalu selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan activity diagram pembeli. Di sini, pembeli memulai membuka website Asset Hub ID, lalu sistem akan menampilkan from login. Setelah sistem menampilkan from login, pembeli disuruh login atau daftar jika belum memiliki akun. Lalu sistem akan memvalidasi login, apakah akunnya valid atau tidak. Jika tidak, pembeli akan diarahkan kembali ke halaman login atau daftar. Tetapi jika akunnya valid, login berhasil dan sistem akan menampilkan halaman beranda. Setelah sistem menampilkan halaman beranda, pembeli dapat mencari aset dan sistem akan menampilkan daftar aset. Setelah sistem menampilkan daftar aset, pembeli dapat memilih aset dan melihat detail aset. Setelah pembeli melihat detail aset, sistem menampilkan detail aset. Jika pembeli ingin membeli aset, pembeli dapat mengklik tombol beli aset dan sistem akan menampilkan halaman pembayaran. Pada halaman pembayaran ini, pembeli disuruh memilih menu pembayaran dan sistem akan memproses pembayaran. Di sini sistem memproses pembayaran, dilihat apakah pembayaran berhasil atau tidak. Jika pembayaran berhasil, sistem akan mengirim bukti pembayaran dan mengirim aset, dan pembeli dapat menampilkan aset yang telah dibeli dan juga pembeli dapat melihat riwayat pembelian. Tetapi jika proses pembayarannya gagal, sistem akan menampilkan proses pembayaran gagal. Baik, untuk activity diagram pembayaran, di sini pembeli memulai memilih pembayaran dan sistem akan menghitung total pembayaran. Setelah sistem menghitung total pembayaran, pembeli akan disuruh konfirmasi pembayaran. Lalu sistem akan memproses pembayaran, apakah pembayaran berhasil atau tidak. Di sini sistem melihat apakah pembayarannya berhasil. Jika pembayaran berhasil, sistem akan mengupdate status transaksi dan sistem akan menampilkan riwayat pembayaran. Tetapi jika pembayaran tidak berhasil, sistem akan menampilkan pesan gagal dan sistem akan disuruh mengulangi ke menu pembayaran tadi.
Baik, baik di sini saya akan menjelaskan activity diagram favorit. Di sini yang pertama, pembeli disuruh mencari aset. Lalu sistem akan menampilkan daftar aset. Setelah sistem menampilkan daftar aset, pembeli disuruh memilih aset yang ingin ditambahkan ke favorit. Setelah itu, sistem akan menampilkan detail aset. Setelah sistem menampilkan detail aset, pembeli disuruh mengklik tambah favorit jika pembeli ingin menambahkannya ke favorit. Lalu sistem akan menyimpan aset tersebut ke dalam wishlist, dan sistem akan menampilkan pesan berhasil ditambahkan ke favorit. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelas diagram. Di mana untuk kelas diagram web Asset Hub ID ini terdapat 11 kelas, yaitu ada kelas pengguna, pembeli, penjual, admin, favorit, aset, kategori, kelas transaksi, kelas rating, kelas pembayaran, dan kelas ulasan. Di sini untuk kelas pengguna, yaitu mewakili seluruh pengguna di sistem. Di sini untuk atributnya itu terdapat ID pengguna, username, email, dan password. Untuk metodenya itu ada login, daftar, dan logout. Untuk kelas pembeli, di sini atributnya ada ID pembeli, username, email, dan favorit. Dan metodenya itu ada cari aset, beli aset, dan tambah favorit. Untuk kelas penjual, di sini terdapat atribut ID penjual, nama seller, dan rating. Dan untuk metode di kelas penjual ini ada upload aset, hapus aset, dan edit aset. Untuk kelas admin ini atributnya ada ID admin, nama admin, dan email. Dan untuk metode di kelas admin ini kelola pengguna dan kelola aset. Pada kelas favorit, untuk atributnya terdapat ID favorit, tanggal tambah, dan status. Untuk metodenya terdapat tambah favorit dan hapus favorit. Untuk kelas aset terdapat atribut ID aset, nama aset, deskripsi, harga, dan thumbnail. Dan untuk metode di kelas aset ini terdapat lihat detail dan update aset. Untuk di kelas kategori, atributnya itu terdapat ID kategori, nama kategori, dan deskripsi. Untuk metode di kelas kategori itu ada tambah kategori, update kategori, dan delete kategori. Untuk kelas transaksi ini terdapat atribut ID transaksi, total harga, status, komentar, dan tanggal transaksi. Dan untuk metode di kelas transaksi ini terdapat buat transaksi dan update transaksi. Untuk di kelas rating ada ID rating, nilai rating, dan komentar. Dan untuk metodenya itu ada beli rating dan lihat rating. Untuk kelas pembayaran terdapat atribut ID pembayaran, metode pembayaran, dan status pembayaran. Dan untuk metodenya itu ada proses pembayaran dan konfirmasi pembayaran. Untuk kelas ulasan terdapat ID ulasan, rating, dan komentar. Dan untuk metode di kelas ulasan ini terdapat tambah ulasan, update ulasan, dan hapus ulasan. Untuk relasi di kelas diagram ini, relasi antar tabelnya terdapat relasi inheritance, di mana kelas pembeli, penjual, dan admin mewakili kelas pengguna. Baik, untuk relasi association itu menunjukkan interaksi antar kelas ke sistem. Untuk pembeli di sini, satu pembeli memiliki banyak transaksi, satu pembeli memiliki banyak rating, dan satu pembeli memiliki banyak ulasan, juga satu pembeli memiliki banyak favorit. Lanjut ke penjual, di sini untuk relasinya satu penjual memiliki banyak aset, satu penjual memiliki banyak rating, dan lanjut ke aset. Di sini untuk aset, satu aset memiliki banyak ulasan. Untuk aset juga ini terdapat satu aset dapat memiliki banyak favorit. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk relasi aggregation-nya. Di sini satu kategori memiliki banyak aset, tetapi asetnya ini akan tetap ada walaupun kategorinya dihapus atau diganti. Baik, untuk relasi composition-nya ini terjadi antara transaksi dan pembayaran. Di sini satu transaksi memiliki satu pembayaran. Di sini saling terhubung. Jika pembayarannya dihilangkan, maka tidak ada transaksi. Begitu juga sebaliknya. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Dalam dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.